Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda? Selain berita utama tadi, sejumlah laporan menarik lainnya juga hadir menemani aktivitas pagi Anda. Bersama saya Camar Haenda. Dan saya Raisa Nadia. Berikut seputaran News Pagi selengkapnya. Pemirsa, atlet paramotor PON ke-21 jatuh ke rumah warga di Aceh Utara. Insiden tersebut menghebohkan warga yang melihat dari kejauhan putaran kipas paramotor terhenti di udara. Warganya bisa menahan nafas melihat seorang penerjun payung melayang tak terkendali. Hingga akhirnya penerjun tiba-tiba jatuh mendarat darurat di rumah warga desa Cotreng, Aceh Utara, Provinsi Aceh. Ternyata penerjun adalah atlet paramotor PON ke-21. Jilbab yang dikenakan sang atlet tersangkut kipas mengakibatkan putaran kipas paramotor terhenti dan melayang tak tentu arah. Atlet paramotor tersebut berasal dari kontingen DKI Jakarta. Sang atlet sedang melakukan latihan resmi terakhir namun gagal mendarat di venue Bandara Maliku Saleh. Ketua Paramotor Indonesia selaku Technical Delegate Cahyo Alkananta mengatakan kondisi sang atlet telah membaik setelah mendapat perawatan dan dapat mengikuti lomba. Nah, nih, ini udah sehat, besok siap terbang ya? Nih. Siap Pak. Gimana, sudah siap besok? Siap. Tadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oh, oke. Lehernya udah di ronsen semuanya? Udah ada aman. ronsennya. Aman semuanya ya? Aman. Dari Aceh Utara, Provinsi Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, diduga akibat korsleting listrik, sebuah minibus hangus terbakar di depan SPBU di Lampung Timur, Lampung. Kebakaran menyebabkan kepanikan warga dan pengendara yang melintas. Sebuah minibus terbakar hebat saat antri bahan bakar minyak di depan SPBU Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur. Warga panik karena api yang semakin membesar dan beberapa kali terjadi letusan dari ban mobil yang terbakar. Kebakaran diduga akibat korsleting dan api secara cepat menghanguskan kendaraan. Menggunakan peralatan seadanya, polisi dan warga berusaha memadamkan api. Pemilik mobil terluka bakar ringan, sementara kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Di pom bensin. Maju. Ratusan pengemudi ojek online dan kurir menggelar unjuk rasa di Jakarta. Sejumlah tuntutan disampaikan, salah satunya soal kesejahteraan pengemudi dan payung hukum. Namun di tengah unjuk rasa masih ada sejumlah pekerja ojol yang beroperasi. Ratusan pengemudi ojek online dan kurir se-Jabodetabek berdatangan ke kawasan Patung Kuda Jakarta sejak Kamis siang menggelar aksi unjuk rasa. Selain itu, aksi juga digelar di depan kantor Gojek wilayah Petojo dan kantor Grab wilayah Cilandak. Masa yang tergabung dalam koalisi ojol nasional itu menggelar aksi unjuk rasa dengan menyampaikan sejumlah tuntutan. Di antaranya persoalan mengenai tarif, yang mana potongan yang dibebankan kepada mitra mencapai 20 hingga 30%, dan meminta pemerintah untuk melegalkan pekerjaan pengemudi ojek online dalam undang-undang. Selain itu, para pengemudi ojek dan kurir online ini juga menyampaikan keresahannya selama menjadi mitra perusahaan aplikasi. Mereka mengeluhkan tindakan suspend atau penonaktifan akun pengemudi secara semena-mena dari perusahaan aplikasi. Intinya jangan ada keseringan suspend. Keseringan suspend, potongan itu harus manusiawi. Hilangin argo aceng. Hilangin argo aceng. Hilangin slot. Argo slot. Namun di tengah-tengah aksi unjuk rasa para pengemudi ojol, masih ada sejumlah ojek online yang beroperasi dan mengambil penumpang. Inginnya sih ya apa yang mereka inginkan, ya saya juga ikut aja istilahnya, nggak itu aja. Hari ini nggak ikutan demo, Pak? Tadi ikut, bentar doang. Lanjut narik lagi ya? Iya. Sementara itu, dampak dari aksi unjuk rasa ini memang dirasakan para penumpang karena menunggu lebih lama dari biasanya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan pengemudi ojek online di daerah istimewa Yogyakarta juga menggelar aksi turun ke jalan. Dalam orasinya, mereka menuntut regulasi pengantaran makanan dan barang serta kenaikan tarif penumpang. Ratusan pengemudi ojek online di Yogyakarta melakukan konvoi kendaraan mulai dari Tugu Palputih menuju ke kawasan titik 0 km.
Sejumlah tuntutan disampaikan diantaranya mengenai regulasi tarif pengantaran makanan dan barang, serta kenaikan tarif penumpang yang sudah 2 tahun belum berubah. Tak adanya regulasi dari pemerintah ke aplikator dinilai membuat perang tarif yang merugikan para pengemudi. Selama aksi unjuk rasa, para pengemudi ojek online sepakat tidak memberikan pelayanan kepada pelanggan selama aksi sedang berlangsung. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala mendaftar ke KPU Sumatera Utara. Selain pasangan Edi Hasan, Pilgub Sumut juga diikuti pasangan Bobi Nasution dan Surya. Diiringi ratusan pendukungnya, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala mendaftar ke KPU Sumatera Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Medan. Pasangan Edi dan Hasan diusung 6 partai politik, yakni PDI Perjuangan, Hanura, serta 4 parpol non-parlemen. Sehari sebelumnya, Bobi Nasution dan Surya juga telah mendaftar ke KPU. Sementara itu, pasangan Dharma Pangrekun Kunwardana mendaftar ke KPU Jakarta. Pasangan dari jalur independen ini sebelumnya sempat viral karena diduga menggunakan identitas warga Jakarta tanpa izin. Bawaslu juga masih menangani kasus pencatutan identitas pasangan Dharma Kun dan telah 2 kali mangkir dari pemanggilan. Jawa Timur beserta pimpinan gabungan partai politik. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, pemirsa 2 pasangan bakal calon gubernur mendatangi KPU untuk mendaftar di hari terakhir. Pasangan Tri Risma Harini dan Kiai Haji Zahrul Azhar Asad atau yang biasa disapa Gus Hans mendaftar ke KPU pada Kamis malam. Usai mendaftar, Risma akan mundur sebagai Menteri Sosial. Sebelum dipasangkan dengan Gus Hans, Tri Risma sempat digadang-gadang akan didampingi Sutiaji, mantan wali kota Malang. Sedangkan pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukmanul Hakim Kamis malam juga mendaftar ke KPU Jawa Timur. Pasangan Luluk Lukman didukung Partai Kebangkitan Bangsa. Luluk Nur Hamidah merupakan anggota DPR dan tergabung dalam Pansus Haji. Perang 3 Serikandi akan terjadi di Pilgub Jawa Timur. Paparan singkat soal pendaftaran calon kepala daerah di sejumlah wilayah akan disampaikan Raisa Nadia. Silakan Raisa. Baik, terima kasih Camar. Pemirsa, pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2024 telah berakhir kemarin. Setelahnya KPU akan menetapkan pasangan Cakada pada 22 September dan pemungutan suara serentak pada 27 November mendatang. Jika kemarin kita telah membahas Pilgub Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, hari ini ada beberapa daerah lain. Selengkapnya dalam infografis berikut. Pasangan Airin Rahmidiani Ade Sumardi telah resmi mendaftar sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur di Pilgub Banten 2024. Airin Ade diusung 7 partai, yakni ada PDIP dan juga Golkar, serta 5 partai non-parlemen yaitu PBB, PKN, Partai Buruh, Partai Umat, dan juga Partai Gelora. Menariknya, PDIP menjadi partai pertama yang mengusung Airin yang justru kader Golkar maju di Pilgub Banten. Airin maju didampingi oleh Ketua DPD PDIP Banten, Ade Sumardi. Golkar sebelumnya resmi mengusung pasangan Andra Soni Dimiati Natakusuma. Namun sikap Golkar pun berubah. Partai Golkar akhirnya berbalik mengusung Airin maju di Pilgub Banten. Sementara itu Andra Dimiati yang kemarin akhirnya mendaftar diusung Gerindra, PKS, Demokrat, Nasdem, PKB, PAN, P3, Partai Garuda, dan juga Partai Prima. Hovifah Indar Parawansa Emil Elistianto Dardak juga telah resmi mendaftar sebagai pasangan Cagup dan Cawagup di Pilgub Jawa Timur. Paslon ini diusung oleh 14 partai, yakni ada PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Partai Gelora, PBB, PKN, dan juga Partai Garuda. Sementara itu, PDIP mengusung duet Tri Risma Harini, Kiai Haji Zahrul atau Gus Hans yang juga mendaftar sebagai pasangan calon. Dan terakhir, PKB memberi kejutan dengan mengusung paslon Luluk Nur Hamidah, Lukmanur Hakim.
Untuk Pilgub Sumatera Utara, 2 paslon telah resmi mendaftar. Yang pertama ada pasangan Bobi Nasution Surya yang diusung oleh 10 partai politik dari Kim Plus, yakni ada Gerindra, Golkar, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, PKS, Perindo, P3, dan juga PSI. Dengan sokongan banyak partai, Bobi Surya memiliki 74 kursi dari 100 kursi di DPRD Sumatera Utara. Lalu ada pasangan Edi Rahmayadi dan juga Hasan Basri Sagala. Paslon ini diusung oleh 4 partai politik, yakni ada PDIP, Hanura, Partai Umat, dan juga Partai Buruh. Paslon ini didukung 26 kursi dari 100 kursi di DPRD Sumatera Utara. 3 pasangan Cagup dan Cawagup telah mendaftar ke KPUD DKI Jakarta untuk maju di Pilgub Jakarta. Lalu bagaimana dengan Anies Baswedan? Nasdem dan PKS sebelumnya memberi dukungan untuk Anies Baswedan, namun kedua parpol tersebut menarik dukungannya dan memberi rekomendasi kepada Ridwan Kamil Suswono. Lalu nama Anies juga sempat santer disebut berpotensi menjadi pilihan untuk diusung oleh PDIP. Namun justru PDIP mengusung Pramono Anung Rano Karno. Paslon lainnya di Pilgub Jakarta ada Ridwan Kamil Suswono yang diusung oleh 13 partai politik dari Kim Plus, serta ada paslon Dharma Pongrekun Kunwardana yang datang lewat jalur independen. KPU DKI Jakarta menegaskan parpol tak bisa menarik dukungan usai mendaftarkan pasangan Cagup dan Cawagup dalam Pilkada DKI Jakarta. Sementara itu, Partai Buruh yang telah mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan menggagas koalisi baru. Namun Partai Buruh tidak dapat mengusung Anies Baswedan untuk didaftarkan karena tidak memenuhi syarat minimal ambang batas pencalonan sehingga membutuhkan suara dari partai lainnya. Demikian infografis soal pendaftaran calon kepala daerah. Kembali ke Camar Haenda. Baik, terima kasih rekan Raisa. Pemirsa Pilkada Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat diwarnai artis dan penyanyi. Musisi JJ Govinda maju dalam Pilkada Bupati Bandung Barat, Jawa Barat. Pendaftaran JJ dihadiri sang istri Syahnas Sadikah serta kakak iparnya Nagita Slavina. Presenter Gilang Dirga mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Gilang Dirga mendaftar sebagai bakal calon wakil Bupati Bandung Barat, mendampingi Didi Agus Triwiono, bakal calon Bupati Bandung Barat. Pasangan Dilan, Didik Gilang, diantar pendukung partai pengusungnya, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Didik Gilang menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU Kabupaten Bandung Barat. Musisi Richie Ismail atau JJ Govinda juga maju dalam pemilihan Kabupaten Bandung Barat. JJ Govinda maju sebagai bakal calon wakil bupati, mendampingi Asep Ismail, bakal calon bupati Bandung Barat. Deklarasi juga dihadiri istri JJ, Syahnas Sadikah, adik Raffi Ahmad, beserta kakak iparnya, Nagita Slavina. Pasangan JJ Govinda dan Asep Ismail diusung oleh koalisi Partai Amanat Nasional dan Partai Gerindra. Penyanyi Vicky Shu mencoba peruntungan di Pilkada Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dengan menaiki dokar, penyanyi dengan nama asli Vicky Feranita Yudasoka mendatangi kantor KPU Cilacap, Jawa Tengah. Vicky Shu mendaftar sebagai bakal calon wakil Bupati Cilacap, mendampingi bakal calon Bupati Awaludin Muri. Mereka diusung oleh 4 partai, Partai Gerindra, Partai Nasdem, P3, dan Partai Garuda. Penyanyi yang sekaligus politikus Partai Nasdem ini membawa visi dan misi mengembangkan ekonomi kreatif dan pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama seputar iNews Pagi. Pemirsa, seorang penjual bensin eceran terluka bakar serius setelah sepeda motornya terbakar di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Kebakaran disebabkan api pembakaran sampah yang mau nyambar korban saat menakarkan bensin ke dalam botol. Api berkobar besar dari sebuah sepeda motor milik pedagang bensin eceran di Jalan G, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Amukan api yang berada di kawasan pemukiman padat penduduk sempat membuat warga sekitar panik lantaran khawatir api menyambar ke bangunan rumah mereka. Kebakaran bermula saat korban yang berjualan bensin eceran tengah menuangkan dalam botol. Korban tak menyadari api pembakaran sampah yang masih menyala. Api dipadamkan warga menggunakan peralatan manual.
Sepeda motor hangus terbakar sementara korban mengalami luka bakar serius di bagian tangan dan kaki sehingga dilarikan ke rumah sakit terdekat. Seorang siswa SMP menjadi korban perundungan di Goa, Sulawesi Selatan. Korban dianiaya hingga pingsan dan perundungan tersebut terjadi dalam kelas. AA, 13 tahun, menjadi sasaran perundungan dua rekannya di dalam kelas. Peristiwa ini terjadi di SMP Negeri 3 Sungguh Minasa di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa. Pelaku YI dan MR berkali-kali memukul korban hingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Aksi perundungan ini kemudian viral di media sosial. Bupati Goa langsung mendatangi sekolah dan mempertemukan orang tua korban dan pelaku untuk dimintai keterangan. Lainnya, bercanda-canda, baik toyor-toyoran, dorong-dorongan, lalu kemudian ada kalimat yang mengatakan bahwa kamu berkelahi, kira-kira begitu. Lalu kemudian pecahlah perkelahiannya pada saat di kelas. Sehingga kita berharap pihak sekolah dan juga orang tua agar bisa melakukan pendampingan supaya tidak terjadi lagi kejadian seperti ini di kemudian hari. Sebelumnya orang tua korban dan pelaku sempat berdamai. Namun setelah melihat video penganiayaan yang viral di media sosial, orang tua korban memutuskan untuk melaporkan kasus ini ke polisi. Polisi masih memeriksa sejumlah saksi yakni teman kelas korban dan pelaku untuk menyelidiki motif perundungan. Kasus ini kini masih ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Seorang pencuri motor di Bangkalan, Jawa Timur kabur 2 bulan ke Jakarta. Pelaku ditangkap polisi di Cakung, Jakarta Timur setelah anggota komplotannya dibekuk. Hoho bingung dan kaget setelah ditangkap polisi yang berpakaian preman di sebuah gudang di wilayah Cakung, Jakarta Timur. Hoho merupakan pencuri motor setelah buron selama 2 bulan. Akhirnya, Hoho menyerah setelah polisi membawa ke Bangkalan. Keberadaan tersangka terdeteksi berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka lain yang merupakan komplotan curanmor dan sudah ditangkap polisi. Tersangka mencuri motor di rumah warga di Galis, Bangkalan yang sedang terparkir. DPO 2 bulan setelah pelaku utama ketangkap, yang bersangkutan kita diselidiki, keberadaan diketahui baru kita melakukan penangkapan. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara dan seorang DPO kini diburu polisi. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo mengawal pendaftaran pasangan bakal calon kepala daerah yang diusung dan didukung di Pilkada Serentak 2024. Di Jakarta, Partai Perindo turut mengantarkan pasangan Ridwan Kamil Suswono mendaftar ke KPU. Sementara di Palangkaraya, Partai Perindo mengantarkan paslon Bacagub dan Bacawagub Kalimantan Selatan, Abdul Rozak Sri Suwanto. Partai Perindo bersama parpol pengusung dan pendukung serta ribuan masyarakat Jakarta mengantarkan pasangan Cagup dan Cawagup Ridwan Kamil Suswono untuk mendaftar ke KPU DKI Jakarta. Usai resmi mendaftar, pasangan yang diusung 15 partai politik ini berkomitmen untuk membangun kota Jakarta lebih baik lagi. Adalah Jakarta baru, karena Jakarta sudah tidak lagi sebagai ibu kota Indonesia, sehingga membutuhkan imajinasi baru, membutuhkan definisi baru. Kota ini yang luar biasa sebagai pusat Indonesia akan dibawa kemana dengan cara apa. Di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Partai Perindo turut ambil bagian mengantarkan pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Abdul Rozak Sri Suwanto. Usai berkasnya dinyatakan lengkap oleh KPUD, pasangan ini akan fokus bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah ini permasalahan yang dihadapi tidak jauh dari provinsi lain ya, yang menjadi prioritas dalam visi misi tadi tetap melanjutkan program pembangunan fisik ya, baik jalan, jembatan, drainase itu paling utama. Partai Perindo akan mengawal penuh kemenangan seluruh calon kepala daerah yang diusung maupun didukung pada Pilkada Serentak 2024 mendatang.
Tim Liputan iNews melaporkan. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jatim, Hovifah Indar Parawangsa dan Emil Elestianto Dardak resmi mendaftar di KPU Jawa Timur. Sementara di Mojokerto, pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Gusbara Riza yang diusung Partai Perindo juga mendaftar ke kantor KPUD Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Diiringi ribuan pendukungnya, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendaftar di KPU Jawa Timur. Dalam proses pendaftaran, paslon petahana Hovifah Emil menyerahkan berkas dokumen persyaratan dan syarat calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2024-2029. Kami berharap bahwa kehadiran kami 5 tahun ke depan akan bisa memberikan penguatan pada kemakmuran, keadilan, dan keunggulan kualitas SDM Jawa Timur untuk menyambut Indonesia Emas 2045. Pendaftaran pencalonan juga dilakukan bakal calon bupati dan wakil bupati Mojokerto, Jawa Timur, Muhammad Albara alias Gusbara dan Muhammad Rizal Oktavia yang diusung Partai Perindo. Kita menjadikan terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang lebih maju, adil, dan makmur, mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh, cerdas, terampil, produktif, dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan pendidik. Usai mendaftar ke KPU, pasangan calon kepala daerah ini akan langsung turun ke lapangan, menyampaikan visi misi untuk masyarakat yang lebih sejahtera. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, iNews Media Group menggelar audiensi dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto di Jakarta. Pertemuan membahas berbagai macam permasalahan dan isu yang tengah melanda Indonesia. Kedatangan Managing Director iNews Media Group Syafril Nasution beserta rombongan disambut hangat oleh jajaran Kemenko Polhukam. Pertemuan yang berlangsung di kantor Kemenko Polhukam ini sebagai ajang silaturahmi sekaligus mendengarkan paparan yang disampaikan oleh Menko Polhukam Hadi Cahyanto terkait stabilitas politik, hukum dan keamanan, penanganan judi online, serta proses perbaikan pusat data nasional yang mulai membuahkan hasil positif. Penanganan judi online hingga saat ini, dan saya sampaikan bahwa trennya sudah turun, ya, karena ada Satgas. Kalau kita biarkan kemarin itu bisa sampai ke angka 900 triliun. Tapi dengan kita tekan, sudah turun dari 400 triliun menuju turun menjadi 297 triliun. Saya juga berbicara terkait perkembangan penanganan PDNS yang saat ini juga sudah berjalan dengan baik. Kita sudah memiliki backup di Serpong dan mirroring ada di Sentul. Ya, hari ini memang kami dari iNews Media Group kita bersilaturahmi ke Pak Menko Polhukam. Tentu dalam pertemuan ini beberapa hal yang diberikan informasi oleh Pak Menteri itu menjadi bahan kita untuk kita beritakan. iNews Media Group siap berkolaborasi dengan Kemenko Polhukam dalam menginformasikan serta mengedukasi masyarakat melalui berita yang akurat dan terpercaya. Dari Jakarta, Anissa Septiarani Mfaki Satrio, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menghadiri puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional di Boyolali, Jawa Tengah. Kegiatan bertujuan untuk mengedukasi generasi muda menjaga pola hidup dan lingkungan melalui konservasi alam. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bersama tim Kementerian LHK menghadiri acara puncak peringatan Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN di Boyolali, Jawa Tengah. Dalam sambutannya, Siti menyampaikan peringatan HKAN merupakan upaya pemerintah untuk memasyarakatkan konservasi alam secara nasional, khususnya kepada generasi muda agar meningkatkan rasa cinta kepada alam sebagai sumber kehidupan dan gaya hidup. Peringatan HKAN juga memberikan gambaran tentang kawasan hutan sebagai elemen dan struktur pembentuk bentang alam dan lingkungan. Hari Konservasi Alam Nasional merupakan upaya memasyarakatkan konservasi alam secara nasional sebagai sikap, gaya hidup, dan budaya bangsa, serta untuk mempromosikan kelestarian dan pemanfaatan secara lestari. Dengan tujuan untuk memasyarakatkan konservasi secara nasional sebagai sikap hidup dan budaya bangsa.
Menteri LHK juga memberikan sejumlah penghargaan kepada para penggiat lingkungan yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Siti juga meninjau langsung sejumlah stand booth atau stand pameran terkait konservasi lingkungan hidup dan mendatangi kebun raya Indrokilo untuk melakukan penanaman sejumlah pohon langka dan melepas liarkan puluhan burung endemik di wilayah tersebut. Diharapkan peringatan HKAN dapat menciptakan agen perubahan melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.